Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbana zidna ilma warzuqna fahma subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita terus mendapatkan banyak nikmat dari Allah, maka kita pun banyak bersyukur. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Engkau ya Allah. Semoga syukur kita ke penambah di antara sebab menambah berkahnya nikmat yang kita terima. Kemudian kita berkirim salam bersalawat untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang kita harapkan syafaat beliau di yaumil kiamah kelak. Jamaah Sarawak yang dirahmati oleh Allah, itulah sampai kajian tafsir awak di surah Al-Baqarah ayat 225. Kita cari Al-Quran. La yu'akhidhukum. La artinya tidak. La itu tidak. Yu'akhidhu, akhadha yu'akhidhu, bentuk fi'il mudhari dari akhadha. Akhadha itu artinya awalnya mengambil. Akhadha artinya mengambil. Ketika ditambah akhadha yu'akhidhu itu bermakna yu'aqibu, berarti menyiksa, mengiqab, membalas. Kalian, Allah tidak akan membalas kalian, Allah tidak akan mengiqab, menyiksa, memberikan hukuman billahwi, atas sebab lahwi. Laga itu artinya senda gurau, lagun, main-main, jadi tidak serius. Lagun fi aimanikum, dalam aiman sumpah kalian. Jadi sumpahnya main-main, tidak maksud, tidak datang dari hati, itu tidak akan disiksa. Walakin, dan lakin, tetapi, jadi lakin itu tetapi, yu'akhidhukum, ia akan menyiksa, mengiqab, membalas kalian, bima kasabat, bi atas apa-apa, dengan apa-apa, kasabat yang ia usahakan. Siapa yang berusaha? Qulubukum, hati-hati kalian. Jadi hati yang kasabah. Kalau hati yang bersumpah syarat tujuh hati dimuncuang yo di hati yo, itu yang akan dibalas. Wallahu, dan Allah ghafurun, maha pengampun, halimun, maha santun. Fihi arba'u masail. Ada 4 perihal yang bisa kita ambil hikmah. Pertama, bil lagwi, laga. Kalau jadi usaha nak lega, laga, kalega, kadoka. Laga itu artinya laga yalghu idza ata ma la yahtaju ilaihi fil kalam, yaitu perkataan yang tidak dibutuhkan, tidak perlu sebenarnya, tapi
nyusabut ya itu perkataan yang laga, pembicaraan yang tidak dibutuhkan, au bima la khaira fihi, atau perkataan yang tidak bermanfaat, yang tidak ada kebaikan di dalamnya, asal mengecek je, itu laga namanya. Au bima yalgha ithmuhu, atau ketika awak mengeceknya berdosa dia, berbuat salah awak, laga, itu laga. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis ada, wa idza qulta li sahibika wal imamu yakhtub yaumal jum'ah, apabila engkau berkata kepada sahabat engkau, wal imamu yakhtub, imam sedang berkhutbah, yaumal jum'ah, di hari Jumat, yang disebut ansit, diam. Kalau diam kan suruh kan masih ada manfaatnya. Tapi kalau di kerajuan di hari Jumat, hari Jumatnya pas lah khatib sedang, imam sedang berkhutbah. Jadi teksnya wal imamu yakhtub. Jadi yang harus jadi khutbah khatib itu saya imam. Aku dasarnya kenapa harus sepaket. Nggak, ya mentang-mentang apa kurang bacaannya diganti jadi imam yang lebih rancak. Harusnya yang jadi khatib ya imam yang rancak kau tadi gitu. Berarti yang jadi khatib harus nyadar, harus perbaiki bacaan supaya wal imam yakhtub, imam yang menjadi khatib. Nah, kalau imam sedang berkhutbah di hari Jumat, terus kita mengecian idza qulta li sahibika ansit, diam, faqad lagauta, engkau telah berbuat laga, berbuat sesuatu yang tak dibutuhkan, tak dibolehkan, tak mendatangkan kebaikan, bahkan mendatangkan dosa. Ya kalau lah sibuk itu yang menengah, makanya dibuat satu tatanan tidak boleh menyebut. Berarti kita kan harus menengah atau mengecek, tidak boleh ada apa lagi mota. Jadi menyuruh orang diam saja tidak boleh, apalagi mota. Jadi kalau semua orang paham, tidak akan terjadi mengecek orang. Jadi itu caranya, sistemnya supaya aniang orang sebenarnya ya udah tidak boleh menyuruh orang yang diam, orang yang mengecek. Kalau lah saja orang yang tahu tu tidak ada yang mengecek dah. Karena menyuruh orang diam saja tidak boleh, apalagi mengecek. Jadi laga, sia-sia, perbuatan yang tidak bermanfaat. Itu yang pertama. Jadi Allah kalau sumpahnya sumpah yang laga, sumpahnya yang main-main, maka itu tidak disiksa, tidak diazab. Yang kedua, waqtalafal ulama fil yamin allati hiya laghw. Ulama berbeda pendapat sumpah yang seperti apa yang disebut sumpah yang laga. Sumpah yang tidak akan, kita bersumpah tapi ketika sumpahnya tidak nyu karajuan, nyu akan disiksa. Faqala Ibnu Abbas, pertama Ibnu Abbas mengatakan, huwa qaulur rajuli fi darji kalamihi wa isti'jalihi fil muhawarah. La wallah, bala wallah. Pertama adalah seseorang yang lah tabiaso nyum senek-senek wallah. Kado ustaz wallahi ya jamaah, wallah setek kecek wallah. Hanya sebagai penambah kata saja, nak dimaksudkan nyu sedang bersumpah. Wallahi ya jamaah, wallahi. Kalau orang Arab memang acok terang Arab dia ngecek setek wallahi. Wallahi ini bagus sekali ini wallahi. Ini hanya dialek bicara saja. Tidak dimaksudkan untuk bersumpah ya bersumpah aku ancak. Wallahi balla wa bala wallah. Duna qasdil lil yamin, bukan dimaksudkan untuk bersumpah, hanya sebagai aksen kata. Kadang kan orang macam-macam aksen kata apa namanya kan iko ada yang menjadikan wallah sebagai aksen dari katonya saudara. Dan itu masing-masing kita macam-macam tergantung kebiasaan. Anamu itu ana seketik luponyo anamu itu selalu ada.
Nah, untuk meyakinkan bukan qasdul yamin, bukan untuk sebagai penekan inyo sedang bersumpah. Menurut Al-Marwazi, lawul yamin allati ittafaqul ulama ala annaha lawun huwa qaulur rajul la wallahi fi hadithihi urwatu haddatsah ghair mu'taqid lil yamin. Jadi nyo mengecian wallah tapi tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Jadi kalau memang bersumpah pakai wallahi baru kalau tidak dikarajuannya nyusalahi sumpahnya baru disiksa oleh Allah, diazab oleh Allah. Tapi kalau tidak dimaksudkan bersumpah, tidak. Kalau mudah itu yang paling tahu inyo sedang bersumpah atau tidak sih ya? Allah dan inyo. Nah, Allah dan inyo. Ya wan, setiap orang mengucap Allah lu tentunya bersumpah kalau mudah itu. Kalau tidak ditanya benar. Anna Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, Aisyah istri Nabi berkata, Aimanul lagwi ma kanat fil mira wal hazal wal muzaha wal hadis alladhi la yan'akidu alaihi alqalb. Kalau dalam bercanda, dalam berbicara terus tidak dimaksudkan dari hati, itu bukan disebut sumpah atau disebut sumpah candaan yang tidak mendapatkan siksaan, tidak mendapatkan hukuman kalau menyalahi isi sumpahnya. Jadi wallahi hanya sekedar aksen kata. La yu'akhidhukum bi, kata Aisyah, ayat ini fi qaulir rajuli la wallahi wa bala wallahi wa qila. Ini setiap orang mengucap wallahi. Padahal maksudnya bukan untuk bersumpah. Allahu ma yahlaf bihi ala dhanni fayakunu bi khilafihi. Jadi juga bermakna bersumpah atas keraguan, atas yang samar-samar, fayakunu bi khilafi, maka sehingga inyo menyalahinya, khawatirnya ku betul atau salah. Idza halafa ar-rajulu ala syai'in la yazunnu illa annahu iyyahu fa idza laysa huwa fa huwa laghun wa laysa fihi kafarah. Maka ini tidak mendapatkan kafarat sumpah. Tidak perlu, karena kalau orang bersumpahnya melanggar harus adbaye dando. Tadi ada dendanya. Anna qauman taraja'ul qawla 'inda Rasulullah wa hum yarmuna bi hadratihi fa halafa ahaduhum laqad asabat wa akhta'ta ya fulan fa idzal amru bi khilafi dzalik fa qala ar-rajul hanatha ya Rasulullah fa qala an-nabiyyu aymanur rumah laghun la hintha fiha wala kafar. Maka suatu ketika ada sahabat yang bersumpah di depan Nabi terhadap kalau betul kau wallahi, kalau betul model kau, kalau salah model kau, kan ragu tak. Nah, jadi kalau misalnya betul kau mau akan jual rumah kau, kalau salah kau mau jual kau. Nah itu aima, itu diantara sumpah-sumpah yang disebut lagun, candaan. Ahsanu ma sami'tu fi hadha anna lahu halful insan ala syai'in yastaykin annahu kadzalika thumma yujad bi khilabi. Nyo yakin nyo pasti akan mendapatkan niko, tapi akhirnya ndak dapat dah. Fala kafarata fihi. Kira ndak jadi dapat dah. Bo sumpah kalau dapat naik eselon 2 kamu sedekah kau. Kira ndak dia. Nah, itu kan canda-candaan sumpah supaya begitu. Walladhi yahlaf ala syai'in wa huwa ya'lam annahu fihi athim kadhib. Atau di dalamnya ada dosa. Bo sumpah kalau bo dapat eko kira bo akan minum khamar. Itu sumpah candaan. Itu baik dosa. Masa kalau sekiranya jadi eselon 2 tu minum sebotol tu dosa. Maka itu ketika hendaknya minum itu tidak dosa. Liyadha bihi ahadan. Itu bohong atau tidak mungkin dilakukan karena menyalahi syariat. Au yaqtata' bihi malan, atau hilangnya harta. Mulai tadilah bersedekahan ummah. Fa hadza a'zam min an yakuna fihi kafarah. Wa innal kafarah ala man halafa. Kenapa dapat kafarat? Sebab kifarat atau denda itu bagi yang bersumpah alla yaf'al syai' al-mubah, untuk tidak melakukan sesuatu yang mubah, yang boleh.
Sumpah yang buliah. Buliah itu memberikan hadiah. Kamu bersumpah nak akan memberikan hadiah. Fi'lu thumma yaf'al. Kemudian nyuagiah. Ya, kan arti harusnya kan kebaikan itu magiah. Petang kalau awak bahas, jangan sampai bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan. Au ayyaf'alahu thumma la yaf'al. Atau ingin melakukan sesuatu tapi dia tidak melakukan. Itu tidak dia dapat denda. Di banyak macam denda. Au halafa liyadribanna ghulama, atau nyo bersumpah untuk memukul anaknya. Tsumma la yadribu, kemudian dia nak dia pukul. Nyo nak dapat itu tidak didendanya. Karena kalau dia pukul nak berdosa kan. Jadi sumpah-sumpah yang model kau, karena dia banyak bersumpah, jadi banyaklah jadinya aturannya. Laghul yamin an tahluf wa anta ghadban, atau canda juga disebut yang tidak disiksa tu kita bersumpah saat marah. Ya kalau namanya orang berang, saat berang bersumpah itu kan apa nantanio tersabui itu. Nah, itu disebut dengan lagha. Apapun yang terjadi bersumpah saat marah itu tidak perlu membayar kifarat apa-apa. Tidak perlu membayar denda dan doa apa-apa. Anna Rasulullah SAW, dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, la yamin fi ghadabin, tidak ada sumpah saat marah. Makanya pun sesudah kan berkaitan dengan orang-orang yang mentalak-talak. Ayat-ayat berikutnya kan beberapa ayat tentang menalak. Nah, kalau dalam saat marah itu tidak berlaku sumpah. Jadi sumpahku memang dalam keadaan yang normal, terhadap sesuatu yang boleh baru sumpah. Kalau sekiranya yang diharamkan, sumpahku akan minum khamar, ada. Itu main-main itu. Itu lagun. Wa huwa yaminul ma'siyah. Itu seperti bersumpah untuk berbuat maksiat, maksiat kepada Allah. Itu main-main itu. Kalladhi yuqsim liyashrabanna al-khamar, nyu akan minum khamar, au liyaqta'an rahim, atau mutus silaturahim, fabirruhu tarku, maka kebaikannya adalah ketika melanggarnya. Nyu akan minum khamar, ketika nyu nak minum, itulah kebaikannya, itulah penggugur kifaratnya itu. Ketika nyu akan putuskan silaturahim, nyu sumpah, ketika nyu sambung, itulah kifaratnya, itulah penggugurnya. Wala kafarah alaihi, enggak ada kafaratnya. Man halafa ala yamin fara'a ghairuha khairan minha falyatrukha. Siapa yang sudah bersumpah kemudian dia mendapati sumpah itu salah, maka ada yang lebih baik dari sumpahnya itu, maka dia tinggalkan sumpah itu. Itulah kifarat dari sumpahnya kecil Nabi. Mau bersumpah nak akan datang ke rumah tu lah. Itu kan sumpah nak maksiat tu, salah sumpah. Ketika baca kifaratnya, yaudah datangi rumah tu, itulah kifaratnya. Nah, cuman kan walau bersumpah dulu nak kan dinaiki janjangnya, kan itu nampak yang tinggi ya sumpah nak. Janjangnya nak kan ditampuah. Baca kifaratnya datangi janjang tu. Beda kok lah, nak doa jenjang mahal. Maksud jenjang itu kan makna lain nih, perbola. Jenjang maksud tidak menemui rumahnya. Itu diantara yang dimaksud laghun. Atau huwa ar-rajulu yahlifu alla yaf'alu syai', seseorang tidak akan melakukan sesuatu terus lupa tak di kerajaannya. Itu tidak kena kifarat. Ya karena standar orang lupa itu kan nak kena hukum kan. Nya ke berjanji kiranya lupanya. Berjanji kau tantu acok tantu kepala lupa. Nya kerajaan makanya tidak disiksa karena lupanya. Nah, itu maka janji sumpah yang sebelumnya ucapkan itu sumpah disebut sumpah lagun, lagha, yang tidak dimaksudkan dari hati, yang tidak, kadang bicara asal mengicik saja, bicara tidak bermanfaat. Nah, itu yang disebut lagha. Menurut Imam Qurtubi, fakultu yaminul mukrih
bimathabatiha. Dalam surah An-Nahl nanti akan dijelaskan tentang yamin yang tidak akan dihukum oleh Allah, sumpah yang tak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi aymanikum la yu'akhidhukum Allah fi aymanikum. Al-ayman jam'u yamin. Kenapa sumpah tu disebut dengan yamin? Padahal yamin tu artinya yumna, dari tangan yumna tu tangan kanan. Wal yaminul hilaf wa asluhu annal arab kanat idza takhalafat, bahwa orang Arab apabila berselisih au ta'aqadat atau mungkin bikin perjanjian, bacaronya akhadha yamini sahibi, dia mengambil tangan kanan temannya yang bersumpah, yang niu bersumpah tadi, jabat tangan. Tsumma kathura kadzalika, sehingga ketika berjanji disebutlah yamin. Jadi kalau niu berjanji ambil tangannya. Kalau kini kan ada orang bersumpah pakai tangan, ada bersumpah pakai ko, macam-macam. Ada bersumpah duduk saja, diri saja. Nah, dulu orang Arab kebiasaannya kalau niu memang berjanjinya seseorang bersumpahnya, niu ambil tangan suruh kawan itu memang betul-betul gitu. Itu cara makanya dimaknai sumpah tu yamin, artinya tangan kanan. Kalau yusra, yasir atau shimal itu tangan kiri. Jadi diartikan tangan kanan. Makanya ada orang yang bersumpah pakai tangan kanan. Jadi artinya jabat tangan sahabatnya. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Makanya kebalikan dari tadi, yang akan disiksa oleh Allah adalah yang memang dari hati. Tidak dalam keadaan marah, memang dalam keadaan normal, nyo bersumpah memang betul dari hati. Kamu bersumpah akan melakukan niko dari hatinya, jadi sumpah dari hati. Kalau memang dari hati, ketika nak dikarajuannya atau nyo langgar, itu akan mendapatkan hukuman dari Allah. Itu akan mendapatkan hukuman dari Allah. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum, yang betul-betul hati mengarajuan. Illa ayyaqudal isyraq biqalbihi wa yaksibuh. Jadi memang keyakinan dalam hati itu yang akan disiksa. Wallahu ghafurun, dan Allah itu Maha Pengampun. Jadi bentuk pengampunan dari Allah atau mah kalau nyo bertaubat segera diampuni oleh Allah. Jadi kalau lah telakuan lah bersumpah tu bah taubat ke Allah. Nak sering-sering boleh, nak usah bersumpah sering-sering, sebab kalau orang bersumpah cocok tu tanda orang nak percaya kayaknya. Sehingga nyo harus bersumpah. Kalau orang percaya kayaknya kan mudah kajian awak petang manggu aja orang percaya kayaknya. Atau mengelangnya paham orang. Tapi orang yang tak percaya makanya harus bersumpah. Ketika kita sering bersumpah berarti membuktikan kita nak dipercaya dia orang. Halimun, halim itu adalah Allah santun. Maksud santunnya la yu'ajilu. Kalau dalam kitab tafsir Muyassar, Allah tidak menyegerakan iqab. Itu bentuk santun Allah. Walaupun bersumpah dilanggarnya, tidak Allah segerakan siksaannya dah. Bisu di akhirat. Coba bayangkan. Kalaulah ditangguhkan, siap-siap saja lah, berarti pasti ada. Kalau Allah tahu Allah tu santunnya akan menunda. Kalau menunda berarti pasti terjadi, akan disiksa. Kalau murid itu kajaka ghafurun, kajaka sifat Allah yang Maha Pengampun, bacaranya taubat segera, mumpung masih ada kesempatan waktu untuk bertobat. Itulah tentang sumpah. Pesannya adalah jangan cok bersumpah. Jangan sering-sering bersumpah. Setiap demi Allah. Lama kelamaan orang tak percaya kawak. So, karena orang nyocok bersumpah, acok lah mungkin. Karena orang yang acok bersumpah, yang acok mungkin kan. Secara logika kan orang yang acok bersumpah, itulah yang acok mungkin je sumpah. Kalau orang tak pernah bersumpah, itu tak mungkin. Jadi acok bersumpah bukti orang tak percaya kayaknya. Makanya untuk meyakinkan orang harus bersumpah. Jadi itu diantara yang bisa kita ambil hikmah. Di akhir kita berdoa kepada Allah,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, untuk orang tua kami yang sudah tiada, ampuni dosa mereka, rahmati mereka, jadikan kubur mereka taman-taman surgamu ya Allah. Takdirkan kami dengan mereka nanti di surga firdausmu. Untuk orang tua kami yang masih hidup ya Allah, sehatkan mereka, bahagiakan mereka, panjang usia dalam kebaikan, husnul khatimah biqauli la ilaha illallah. Beri kami terus kesempatan bisa berbakti kepada mereka hingga akhir hayat. Rabbana hablana minas salihin. Allah, beri kami anak-anak, keturunan-keturunan yang saleh dan salehah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Di antara kami mungkin ada yang sedang susah, mudahkan ya Allah. Banyak hajat, penuhi hajat kami ya Allah, agar kami tambah dekat denganmu. Yang sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit, sembuhkan ya Allah. Jadikan sakit mereka sebagai penggugur dosa-dosa mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.